Assalamualaikum Ananda Bunda yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada subtema 2 ya nak. Materi yang pertama itu pada materi pembelajaran 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, gerak tari berdasarkan tenaga, dan penjumlahan dua bilangan. Baiklah Ananda Bunda, materi pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal. Contohnya seperti apa? Seperti bayi yang baru lahir, ukurannya 45 cm dengan berat badan 3 kg. Tetapi setelah dia dewasa, maka tinggi dan berat badannya pun bertambah. Coba Ananda Bunda perhatikan pada gambar berikut. Di sana adalah perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut. Pada saat Udin bayi, balita, dan dia mulai berjalan. Di sana perubahan yang dialami Udin pada saat bayi adalah tinggi dan berat badan Udin yang bertambah. Perubahan tersebut adalah pertumbuhan, yang mana perubahan tinggi dan berat badannya bertambah. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Coba Ananda Bunda perhatikan pada gambar berikut. Gambar di sana adalah gambar pada saat Udin masih bayi. Dia masih mengalami kesulitan memegang botol susu. Tetapi pada saat Udin sudah dewasa, dia sudah bisa memegang sendok dan garpu dengan mudah. Seperti pada gambar sebelumnya, pada saat Udin masih bayi, Udin bergerak dengan cara merangkak. Sedangkan pada saat tubuh Udin makin besar, dia sudah bisa bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Maka itu adalah perkembangan, yang mana perkembangan adalah proses kemampuan manusia yang bertambah. Dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, dari yang tidak bisa berlari menjadi bisa berlari. Materi berikutnya yaitu gerak tari berdasarkan tenaga. Coba Ananda Bunda perhatikan pada gambar dua penari tersebut. Di sana dia sedang menari menirukan kupu-kupu terbang. Gerak tarian dapat dilakukan dengan berlari kecil sambil menggerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Gerak tari tersebut dapat dilakukan berdasarkan tenaga. Ada gerak tari kuat, ada gerak tari lemah. Gerak tari kuat itu seperti apa? Kalau gerak tari kuat itu gerak tari yang membutuhkan banyak tenaga. Sedangkan kalau gerak tari lemah itu membutuhkan sedikit tenaga. Itu adalah jenis-jenis gerak tari yang dapat dilakukan berdasarkan tenaga. Ada dua ya anak-anak, gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Coba Ananda dan Bunda perhatikan gambar berikut. Di sana adalah contoh gerakan dari gerak tari lemah dan gerak tari kuat. Gerak tari lemah yang mana? Gerak tari lemah ditunjukkan pada gambar pertama, yaitu berjalan melingkar sambil mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Gerak tari dilakukan dengan sedikit tenaga, sehingga gerak tari tersebut disebut dengan gerak tari lemah. Sedangkan gerak tari kuat ditunjukkan pada gambar kedua, yang mana berlari melingkar dengan jinjit sambil mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah, sehingga gerak tari tersebut dilakukan dengan banyak tenaga, maka disebutlah gerak tari kuat. Jadi sudah bisa ya nak membedakan antara gerak tari lemah dan gerak tari kuat. Materi berikutnya tentang penjumlahan dua bilangan. Coba Ananda Bunda perhatikan contoh berikut. Banyak penduduk laki-laki desa Sidoresmi ada berapa anak-anak? Ya, 1.700 orang. Banyak penduduk perempuan di desa Sidoresmi ada 1.850 orang. Yang ditanya adalah berapa banyak penduduk desa Sidoresmi seluruhnya. Maka karena yang ditanya berapa banyak penduduk desa Sidoresmi seluruhnya,
Kita lakukan dengan cara penjumlahan. Penjumlahan itu ada dua cara ya. Ada cara bersusun panjang, ada cara bersusun pendek. Coba perhatikan pada jawaban cara bersusun panjang. 1700 berarti 1000 ditambah 700 ditambah 0 ditambah 0. Kenapa ditambah 0 dan ditambah 0? 0 yang pertama itu menandakan bilangan puluhan. Karena 1700 tidak ada bilangan puluhan, maka kita tulis angka 0. 0 yang kedua itu menyatakan satuan. Karena angka 1700 tidak ada angka satuan, maka kita tulis angka satuannya adalah 0. Selanjutnya 1850. Hal itu berarti 1000 ditambah 800 ditambah 50 ditambah 0. 0 yang dimaksud untuk menunjukkan angka satuan. Sehingga kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 50 hasilnya 50. 700 ditambah 800 hasilnya 1500. 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000. Coba Ananda Bunda perhatikan. Di sana ada bilangan yang melebihi angka 1000, yaitu pada bilangan ribuan, yaitu 1500. Sehingga kita sisakan angka 500, 1000-nya kita letakkan pada bilangan ribuan. Maka hasilnya adalah 3550. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? Coba Ananda Bunda perhatikan jawaban dari cara bersusun pendek. Itu angkanya berdasarkan nilai tempat ya nak. Yang pertama 1700 ditambah dengan 1850, di mana angka ribuan diletakkan dengan ribuan, angka ratusan diletakkan dengan angka ratusan, angka puluhan diletakkan dengan angka puluhan, dan angka satuan diletakkan dengan angka satuan. Maka kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 ditambah 5 hasilnya 5, 7 ditambah 8 hasilnya berapa? 15. Karena hasilnya 15, satunya kita simpan, tulis angka 5. Jadi satu kita simpan di bagian depan, maka kita tulis satunya di atas. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Karena bilangan tadi kita simpan 1, maka 2 ditambah 1 hasilnya 3. Sehingga untuk hasil cara bersusun pendek adalah 3550. Maka untuk pembelajaran pada pembelajaran pertama, materi pembelajarannya sudah selesai ya nak. Kita lanjutkan pada materi pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua, materi yang bakal kita pelajari yaitu yang pertama, tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kedua, kombinasi gerak berjalan dan melompat, serta lambang sila kedua Pancasila. Baiklah, Ananda Bunda yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pada materi selanjutnya ya nak, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika pertumbuhan manusia ditandai dengan perubahan fisik, contohnya seperti apa? Tinggi badan, berat badan. Sedangkan perkembangan ditandai dengan kemampuan yang bertambah. Seperti apa? Dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Itu adalah perkembangan. Coba Ananda lihat pada gambar di sana. Ada gambar yang menunjukkan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang bernama Ima. Di sana pertumbuhannya dari sejak bayi. Pada saat bayi, tubuh Ima masih kecil, sedangkan saat ini tubuh Ima makin besar. Tinggi dan berat badannya pun bertambah, maka itu disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan yaitu apa? Pada saat Ima masih bayi, dia merangkak dan menangis. Pada saat Ima balita, dia sudah berjalan dan bernyanyi. Pada saat ini, Ima sudah bisa membaca dan berlari. Maka itu yang disebut dengan perkembangan, yaitu kemampuannya yang bertambah. Selanjutnya, makanan. Makanan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Makanan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita itu adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang seperti apa? Makanan yang bergizi itu terlihat pada gambar tersebut. Di sana ada karbohidrat, ada sayur-sayuran, ada lauk hewani, ada buah-buahan, ada air mineral dan juga susu. Karbohidrat terdiri dari apa saja? Dari nasi, umbi, kentang. Selanjutnya sayur-sayuran, berbagai jenis sayur-sayuran, contohnya seperti apa? Ada terong, ada wortel, ada tomat, ada kubis, ada berbagai macam sayur-sayuran. Dan selanjutnya lauk hewani terdiri dari apa saja, Nak? Terdiri dari ikan, telur, daging, ayam. Dan yang terakhir buah-buahan, berbagai jenis-jenis buah-buahan ya. Contohnya seperti apa? Kalau terlihat pada gambar tersebut, ada buah-buahan yaitu pepaya, semangka, mangga, jeruk, apel. Jadi, makanan tersebut adalah makanan bergizi seimbang, makanan yang mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, makanan bergizi seimbang terdiri dari apa? Karbohidrat, sayur-sayuran, lauk hewani, buah-buahan, air mineral ataupun susu. Materi selanjutnya tentang kombinasi gerak berjalan dan melompat ya. Coba perhatikan anak-anak pada gambar tersebut. Di sana ada gambar gerak berjalan dan melompat. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama yaitu berdiri tegak, lalu berjalan ke depan dengan melangkah 3 kali. Dilanjutkan dengan melompat ke depan dengan menolakkan satu kaki. Dan kedua tangan diayunkan ke depan, pandangan ke depan. Terakhir yaitu mendarat dengan tumpuan kedua kaki ditekuk, kedua tangan lurus ke depan. Itulah adalah langkah-langkah gerak berjalan dan melompat sesuai pada gambar tersebut. Kombinasi gerak berjalan dan melompat bisa dijadikan permainan sederhana. Coba Ananda dan Bunda lihat pada gambar tersebut. Di sana adalah lomba bermain lompat tali dengan beberapa jarak yang bisa dicapai. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi kelompok penjaga dan pelompat. Nah, selanjutnya kelompok ditentukan dengan undian. Peserta didik yang kalah bertugas memegang tali. Kelompok pelompat berlomba melompat sejauh mungkin. Pelompat tidak boleh menyentuh tali ataupun karet ya. Gerakan dilakukan dengan berjalan terlebih dahulu, kemudian melompat. Jarak melompat pertama dan kedua dijumlahkan. Dan yang terakhir, gerakan dilakukan bergantian dengan anggota yang jaga. Itu adalah cara-cara untuk bermain melompat tali. Baiklah Ananda Bunda yang soleh dan soleha, materi terakhir pada pertemuan hari ini yaitu tentang lambang sila kedua Pancasila. Apa sih bunyi lambang sila kedua Pancasila? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Pinter, lambangnya adalah rantai. Maksudnya apa sih kok lambang rantai? Rantai di sini terdiri atas rantai berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Mata rantai pada lambang sila kedua itu melambangkan apa, Nak? Kemanusiaan. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan manusia yang saling membutuhkan ya. Manusia perlu bersatu agar menjadi kuat. Lambang rantai menunjukkan bahwa hubungan antar manusia perlu dijaga. Hubungan tersebut perlu dijaga agar tercipta persatuan dan kesatuan. Maka Ananda Bunda udah tahu ya, lambang sila kedua adalah apa, Nak? Rantai. Yang bunyinya apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah Ananda Bunda, materi pada hari ini sudah selesai Bunda sampaikan. Kita lanjutkan pada latihan soal ya. Baiklah Ananda Bunda, latihan soal pada pembelajaran hari ini yaitu pada pembelajaran 1 halaman
43 sampai dengan 45. Soal pada bagian A nomor 1, 2, dan 4, bagian C nomor 4 dan 5. Dan dilanjutkan dengan pembelajaran yang kedua pada halaman 49 sampai dengan 50, yaitu bagian A nomor 4 dan 10, bagian B nomor 1, 3, dan 5. Ananda Bunda, kerjakannya di buku paket tema 1 subtema 2 ya nak. Mengerjakannya menggunakan pena. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.